Selama manusia hidup, pasti bahas mengenai dosa. Kenapa? Kalau nggak ada manusia, nggak ada dosa, ya kan? Kalau ada manusia, pasti aja ada yang bikin dosa. Semakin banyak manusia, makin banyak lagi dosa yang bisa berpotensi terjadi. Nah, saya ingin bahas hari ini mengenai dosa, saudara. Tetapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, mari like, subscribe, share, dan komen agar program GPDC ini, Glow Pastoral Digital Channel, menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, biarlah Tuhan sendiri yang mencerahkan mata hati kami, dan kami merenungkan firman-Mu khususnya pada hari ini. Haleluya, amin. Nah, saudara, kita sedang bahas mengenai yang disebut hamartologi, yaitu kebenaran mengenai dosa. Apa sebetulnya itu dosa? Ada nggak sih dosa kecil? Ada nggak dosa besar? Ada nggak dosa putih? Ya, seperti itu tuh, ya kan? Bawang putih, ya kan? Bawang merah, ada dosa putih, ada dosa hitam. Ada bohong putih, ada bohong hitam. Ada nggak sih itu? Ada nggak dosa yang mendatangkan maut? Yang betul-betul akhirnya kita kehilangan nyawa, saudara, gara-gara dosa. Atau apakah ada dosa membunuh yang kalau kita bandingkan dengan dosa pikiran kotor misalkan, ini bobotnya bagaimana? Besar mana? Sama nggak hukumannya? Nah, coba kita lihat sama-sama, ya. Saya angkat satu bagian firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes 5:16. 1 Yohanes 5:16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdosa. Nah, ayat ini memberikan petunjuk bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Ada juga dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini maksudnya apa? Bukankah semua dosa sama? Nah, Roma 6:23 juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini saya ingin berbicara dan mengupas mengenai dosa, walaupun tidak bisa lengkap karena waktu yang terbatas. Tetapi ingat baik-baik bahwa ada dosa yang mendatangkan maut, saudara. Apa itu? Yang pertama adalah dosa yang sengaja dilakukan, saudara. Saking sengajanya berulang kali dia lakukan dan sengaja tidak mau mengakhirinya, tidak mau menghentikan, saudara. Karena cinta akan dosa itulah yang mengikat dia. Sehingga sampai mati pun dia memang betul-betul secara sadar, bahkan sampai tidak sadar, memang mencintai dosanya itu, sampai akhirnya dosa itu menggerek dia sampai ke dalam alam maut. Yang kedua adalah dosa menolak Tuhan, saudara. Tuhan dengan sederhana dan dengan gamblangnya berkata, "Hei anak-anakku, marilah datang kepadaku. Marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku." Kepada Petrus, Simon, dan Andreas, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Allah itu kasih. Barang siapa datang kepada Allah, ia akan mengasihi semua orang-orang sesamanya. Artinya apa? Tuhan selalu membuka tangan, saudara, dan mengajak semua orang untuk datang kepadanya. Tapi dosa yang fatal adalah sudah diundang, nggak mau datang lagi. Iya kan, susahnya kan di situ manusia. Sudah diberi kesempatan, sudah diberikan ke waktu yang cukup, mari datang, tapi dianya nggak mau. Nah, itulah orang-orang yang dablek, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang berkata aku nggak perlu Tuhan dan secara sadar menolak Tuhan. Akhirnya kesempatan itu hilang, saudara. Dan yang ketiga, dosa murtad, dengan sadar mengutuki Tuhan, saudara. Saya ingin bilang sesuatu. Kalau kita sudah ikut Tuhan, ikut aja, nggak usah neko-neko, saudara. Iya kan? Setia saja, nggak usah cari masalah. Sehingga jangan sampai dosa itulah yang menggeret engkau. Dan ketika engkau di pengadilan Tuhan, kau tidak ada lagi kata-kata yang bisa membela dirimu. Demikian juga ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu apa? Dosa yang nggak disengaja, saudara. Ya kan?
Ada hal-hal yang kita nggak sengaja. Kita tujuannya baik, ternyata menyakiti hati orang. Bisa, saudara, bisa banget, iya kan? Tetapi kita ketika menyadari hal itu, kita mudahnya bertobat, kita mudahnya menyesal dan memperbaiki. Itu sebabnya selalu ada pintu menuju pertobatan, ada pintu menuju pemulihan selama kita mau sadar, saudara. Ingat anak yang hilang, dia sudah jual seluruh kekayaan ayahnya, tetapi sadarlah dia pada satu hari dia mau kembali lagi. Dan di situ tangan Allah Bapa membuka dan merangkulnya kembali. Kalau itu Anda hari ini, pesan ini persis menusuk hatimu, mari kembali, ayo pulang, mari mendekat kepada Tuhan. Mari akui dosa dan terimalah konsekuensi apapun itu. Kalau Anda harus kerugian materi, Anda harus keluar uang, Anda harus menjual harga dirimu, kesombonganmu untuk minta maaf sama orang yang sudah engkau tipu, minta maaf kepada orang yang sudah engkau colong uangnya, ya lakukan, saudara. Jangan sampai dosa itu menggeret engkau menuju hal-hal kondisi yang semakin terpuruk. Amen. Sekali lagi, ada dosa yang mendatangkan maut. Itu dosa yang betul-betul keblinger dan tidak mau bertobat. Ada dosa yang masih ada kesempatan kita diampuni. Pilihlah dosa yang tidak mendatangkan maut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah ada roh pertobatan, sehingga setiap orang yang mendengarkan kebenaran ini akhirnya kembali menyesal dan bertobat kepada jalan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda diberkati melalui program-program ini, saksikan kembali program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.